Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman-teman kelompok saya akan menjelaskan materi tentang perakitan produk dari SMK Negeri 3 Banjar kelas 12 APHP 2 tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Desti Omna, Ilhamu Alif, Nawafita Zkia, Nur Hanifah, Septidianti Putri. Masuk ke dalam materi pengertian perakitan produk. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan akhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan juga dapat diartikan menggabungkan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau pasangannya. Pada prinsipnya, perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari pasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk. Proses pengencangan, proses inspeksi, dan pengujian fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan hasil praktik yang baik dan hasil perakitan yang buruk, serta mengepakan dan menyiapkan untuk pemakaian akhir. Tahapan-tahapan perakitan produk. Tahapan perakitan adalah sebuah bentuk berbagai macam bentuk komponen untuk melakukan pembentukan dari sebuah konstruksi kerajinan hiasan yang akan dibutuhkan. Tahapan finishing adalah tahapan terakhir yang dimana memberikan tampilan dari segala nilai jual yang terdapat di dalam produk. Tujuan umum dari perakitan adalah menggabungkan berbagai proyek atau komponen agar menjadi alat yang utuh. Bagi perusahaan manufaktur, perakitan ditujukan untuk mempermudah proses pengangkutan pengiriman barang. Tahapan dibagi menjadi 6, yaitu 1. Gambaran teknis assembly drawing. Gambar rakitan assembly drawing adalah gambar mesin yang menampilkan seluruh komponen yang telah dibuat dalam bentuk yang sudah dirakit. Informasi lain yang ditampilkan dalam gambar rakitan adalah visualisasi kinerja pada mesin tersebut dan nama-nama komponen beserta jumlahnya. 2. Urutan penggabungan dokumen. 1. Buka dokumen Microsoft Word. 2. Letakkan kursor pada posisi halaman di mana dokumen lain akan digabungkan. 3. Buka tab Insert Object Text from File. 4. Selanjutnya akan muncul dialog box Insert File. 5. Pilih file yang hendak digabungkan. Klik. 6. Dokumen kedua sudah digabungkan ke dokumen pertama. 3. Daftar alir komponen. Daftar alir komponen atau road sheet merupakan aturan operasional untuk mengassembling dan inspeksi kebutuhan untuk memproduksi suatu komponen dengan bahan baku yang spesifik berdasarkan bill of material. 4. Order atau instruksi. Instruksi atau pesanan berarti instruksi klien untuk menyelesaikan transaksi pada kondisi tertentu, atau instruksi untuk mengubah atau menghapus pesanan yang ditembakkan sebelumnya. Pengantar berarti badan hukum atau individu yang diperoleh remunerasi dari perusahaan dan klien memperkenalkan karena klien ke perusahaan dengan tujuan lalu lintas internet ke situs web perusahaan dan yang mungkin memiliki kontak pribadi dengan klien sesuai ketentuan perjanjian pengenal yang disepakati antara para pihak. 5. Pemberitahuan perubahan teknik. Pemberitahuan perubahan teknik atau ECN adalah pemberitahuan resmi bahwa suatu perubahan telah disetujui. Banyak perusahaan menggunakan ECN formal untuk membantu memastikan kontrak produksi dan mitra manufaktur lainnya membuat produk dengan benar. 6. Sistem perencanaan produk. Perencanaan sistem produksi yaitu perencanaan sebuah produk yang nantinya akan diproduksi. Merancang produksi merupakan sebuah syarat untuk produksi. Selanjutnya, hasil desain produk yang sudah disetujui akan teruskan ke bagian operasi untuk dijadikan
sebagai spesifikasi produk. Desain produk termasuk hal yang begitu penting dalam menjaga kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Metode-metode perakitan produk. Metode perakitan produksi massal. Proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis. Misalnya, proses pengikatan, pengelingan, pengelasan, penyekrupan, dan lain-lain dalam urutan rangkaian proses produksi. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan hasil pada setiap produk dengan bentuk yang standar. Metode dibagi menjadi 3, yaitu A. Metode kaskade. Metode kaskade merupakan sebuah metode perakitan antar komponen dengan urutan langkah yang runtun. Pada prinsipnya, metode kaskade banyak digunakan untuk sistem penggabungan komponen dengan menggunakan rivet atau paku keling. Metode perakitan kaskade banyak digunakan dalam proses penggabungan atau penyambungan antara komponen dari bahan pelat-pelat tipis. B. Metode keseimbangan. Metode keseimbangan dalam kegiatan perakitan merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Spot welding merupakan salah satu jenis pengelasan, biasanya dikenal dengan istilah las titik. Proses perakitan produk dengan las spot ini sangat banyak digunakan untuk penyambungan plat-plat yang tipis. Aplikasi proses penyambungan spot welding ini banyak digunakan di industri otomotif dan kereta api. Juga dipakai pada industri pesawat terbang. Industri ini banyak menggunakan bahan baku logam untuk pembuatan bodi kendaraan dari bahan plat yang tipis. C. Metode bongkar pasang atau knockdown. Metode bongkar pasang atau istilah yang lebih populernya adalah knockdown merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan suatu produk. Tujuan penggunaan metode bongkar pasang ini diantaranya memudahkan dalam mobilitas atau transportasi, memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen bagian dalam, memudahkan dalam operasional pekerjaan, dan yang terakhir, konstruksi produk menjadi lebih sederhana. Baik, sekian saja materi yang dapat kami sampaikan mengenai perakitan produk. Apabila ada kekurangan dalam pengucapan kalimat, mohon untuk dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.